bilang Tuhan ini ada? Setelah keluar dari agama Katolik, saya nggak percaya Tuhan. Nah kenapa? Tuhannya sudah mati di kayu salib, saya nggak perlu Tuhan. Gitu kan ya? Kayak Nietzsche bilang the God is taught, the God is dead. Gitu kan ya? Maka orang-orang muda kebanyakan berpikir begitu karena agamanya nggak masuk akal, mereka keluar daripada agama. Termasuk orang-orang Amerika banyak seperti itu. Sama kayak saya dulu. Saya keluar daripada agama karena agama nggak masuk akal. Tapi setelah mikir begini, jangan-jangan Tuhan ini ada ini. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Ini gambar apa ibu sekalian? Salah, semut. Nah, untung ada ahli perkutuan di situ. Ayo ada gambar apa nih sekalian? Kutu sekalian, bukan kecoa. Kutu sekalian. Nah, ini kalau gitu kita lihat lagi. Ini juga gambar kutu, tapi lebih tepatnya ini adalah kutu anjing sekalian. Pernah lihat kutu anjing? Belum. Kutu manusia udah pernah lihat? Nah, kutu manusia segede kutu anjing, tapi kutu anjing punya kehebatan daripada kutu manusia. Dia bisa lompat 3 kali lipat daripada panjang tubuhnya. Jadi kalau kutunya segede begini, dia bisa lompat 300 kali lipat Monas. Tahu maksudnya? Dia bisa lompat 300 kali lipat Monas. Kalau Anda punya kekuatan kaki kutu, Anda bisa lompat 300 kali lipat Monas. Pertanyaan saya sederhana, pernah nggak dengar kutu patah kaki? Kalau jadi tinggi, nggak pernah kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat, itu baru kutu sekalian. Ini hewan apa lagi nih kalau gitu kita lihat? Apa ini? Kura-kura, salah. Kodok, salah. Wah, ibu ini nggak lulus TK ini. Masa ini kodok? Oke, gitu kita lihat. Ini bagus sekalian, perhatiin baik-baik. Yang berlapis-lapis ini kulitnya kutu yang tadi. Berarti ini apa ini? Kutunya kutu sekalian. Kutunya kutu, perkenalkan. Dia hidup juga, dia makan juga, dan dia bisa lompat juga. Jijik ya kita lihatnya ya. Jangan jijik dulu sekalian. Masih banyak gambar-gambar yang lain. Ini apa sekalian nih? Gambar bumi. Nih, bumi paling gede. 6,5 miliar manusia bergantung dari sini. Indonesia, tanah airmu. Nggak tanah airku maksudnya. Ini bukan negeri bebek ya. Indonesia. Dan kemudian 6,5 miliar. Mars, Merkurius, Pluto, Venus. Venus kemudian yang kedua terbesar daripada bumi. Pertanyaan saya sederhana. Apakah bumi yang paling besar? Enggak. Ada saingannya Bapak sekalian. Ini planet Jupiter. Dibandingkan dengan bumi, ini kemudian gede Jupiter. Kalau diadu kira-kira menang siapa Bapak sekalian? Oke, pertanyaan bodoh, stupid question. Yang menang pasti adalah Jupiter. Ada yang lagi yang lebih besar daripada Jupiter. Tadi kita takjub melihat bumi, kan itu kan ya? Luas banget, tapi ternyata kecil banget dibandingkan Jupiter. Kita takjub lihat Jupiter, tapi ada yang lebih besar lagi daripada Jupiter. Apa itu? Matahari. Berapa besar matahari dibandingkan bumi? Berapa kali lipat? Ada yang tahu? 70, 80, 100, hitung sendiri. Inilah kemudian matahari bisa dibandingkan dengan bumi. Mana matahari? Nih, buminya mana? Tuh, udah jadi upil. Jadi kalau tadi Anda ngetawain kutunya kutu, sekarang kutunya kutu ngetawain Anda juga. Karena Anda juga sama kecilnya kayak mereka. Tuh coba lihat tuh. Ini matahari bila dibandingkan dengan bumi. Selama ini kita merasa hebat, paling punya segala-galanya. Tapi kita nggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan matahari. Matahari sebesar ini, kira-kira dia yang paling besar atau enggak? Ada yang lebih besar lagi, Bapak sekalian. Ini adalah bintang Sirius, bintang Pollux, dan bintang Arcturus. Ini bumi nih. Tusan, bumi, matahari. Buminya mana? Ada nggak buminya? Ada. Kelihatan nggak? Nggak semua yang Anda nggak bisa lihat itu nggak ada. Ya, jadi bukan berarti kita nggak bisa lihat, lantas itu nggak ada. Oke, kalau gitu kita lihat. Inilah kemudian matahari, Sirius, Pollux, dan Arcturus. Apakah Arcturus yang paling besar? Tadi Anda kagum melihat matahari, sekarang kagumnya pindah ke sini. Ini adalah kemudian bintang yang lebih besar daripada bintang Arcturus. Arcturus, bintang Betelgeuse, dan bintang Antares. Mataharinya mana? Buminya mana Bapak sekalian? Oke, proses sederhana. Apakah dia yang paling gede? Kalau kita lanjutin terus 2 bulan nggak selesai-selesai. Tapi yang pengen saya sampaikan Bapak sekalian, barang-barang kayak begini ada yang jauh lebih besar miliaran kali daripada dia. Dan jumlahnya ratusan triliun. Di dalam alam semesta kita ini. Di Milky Way saja, di alam semesta kita saja, itu sudah jumlahnya miliaran. Dan coba bayangin, miliaran, triliunan, yang kayak begini, yang gede-gede begitu, itu seliweran satu sama lain, tapi nggak pernah tabrakan satu sama lain. Coba bayangkan begini, bumi dan segala isinya, termasuk kita yang lagi kurang pengajian di sini, dan berikut siklus, kemudian hidrolisis, siklus cuaca, siklus cahaya, topan yang ngantem Oklahoma yang tadi, dan mulai kita dengar itu, segala macam yang kemudian terjadi di bumi, dia muter bumi ini. Ketika dia muter, dia bawa bulan muter sama dia. Di saat yang sama, bumi dan bulan ini muter lagi sama matahari. Matahari bawa 8 planet yang lain yang sama kayak dia. Di saat yang sama,
matanya juga muter sendiri dan juga muter lagi. Dan miliaran triliunan kayak begitu muter, nggak pernah tabrakan satu sama lain. Hebat nggak sekalian? Oke, bayangin begini. Ada perempatan utara, selatan, timur, barat. Masing-masing 100 mobil 100 km per jam. Apa kemudian lewat shot begitu? Nggak mungkin. Maka betul, itulah yang namanya Tuhan pasti ada. Karena ada seorang matematikawan menghitung tentang alam semesta dan dia menghitung berapa kemungkinan Tuhan tidak ada, atau berapa kemungkinan seluruh ini terjadi secara kebetulan. Dia dapat angka 1 per 10 pangkat 10 pangkat 123. Ada yang guru matematik? Algoritma? Yang jago algoritma? Berapa ini angka 1 per 10 pangkat 10 pangkat 123? Oh, benar itu. Bukan unlimited sebenarnya. Unlimited 0. Nah, berarti itu adalah mendekati 0. Artinya adalah apa? Oke, saya pengen jelaskan. Itu jawaban kemudian matematikanya. Tapi ingin saya jelaskan jawaban orang desonya yang lebih mudah dimengerti. Oke, saya kasih tahu. Kalau kemungkinannya 1/2 artinya apa? Setengah, artinya di antara 2 tembakan 1 kena. Clear ya? Kalau 1/4 di antara 4 tembakan 1 kena. Berarti semakin banyak yang bawah semakin nggak mungkin kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat 1 per 10 pangkat 10 pangkat 123. Abaikan sepernya, kita urusin ini dulu. 10 pangkat 10 pangkat 123. Kalau 10 pangkat 5 berapa? 100.000. Kalau 10 pangkat 2 100. 10 pangkat 3 1000. 10 pangkat n enggak. 10 pangkat n sama dengan 1 yang diikuti 0 sebanyak n. Ya kan ya? Contoh, 10 pangkat 6 berarti 1 di belakangnya ada 6. 10 pangkat 9, 1 di belakangnya ada 9 biji. Kalau 10 0 di belakangnya ada 2 namanya ratusan. Kalau 1 0 di belakangnya ada 3 namanya ribuan. Kalau 1 0 di belakangnya ada 4 namanya puluhan ribu. Kalau di belakangnya 0 ada 6 namanya jutaan. Kalau 0-nya di belakang ada 1 2 3 namanya apa? Nggak tahu. Nah, artinya adalah apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Artinya ini angkanya adalah kemungkinan Tuhan tidak ada more than impossible. Itu yang didapatkan oleh Roger Penrose, seorang sarjana matematik di Inggris. Maka dia mengatakan more than impossible, that God doesn't exist. Berarti God does exist, atau God must exist. Karena kalau Tuhan tidak ada, kita nggak punya jawaban lagi. Gimana Tuhan ini gimana semua alam semesta bisa terjadi? Berarti apa yang dalam pikiran kita? Orang yang mikir nggak usah pakai agama, dia sudah pasti mengakui adanya Tuhan. Kalau ada orang kemudian nggak mengakui adanya Tuhan, berarti dia nggak sama sekali mikir. Kemudian ya, karena kalau kita mikir dikit aja dapat itu Tuhan, nggak usah banyak-banyak mikir, nggak usah susah-susah mikir, dapat Tuhan tanpa agama. Oke, kalau gitu saya dapat SMP kelas 3. SMP kelas 3 saya dapat Tuhan pasti ada. Saya kemudian mengakui Tuhan pasti ada. Pertanyaan berikutnya, ngapain Tuhan menciptakan saya? Apa kemudian agama yang benar? Ngapain Tuhan menciptakan saya? Oke, analoginya begini. Gambar apa dulu sekalian? HP. HP ini adalah ciptaan atau pencipta? Berarti setiap ciptaan pasti punya, selain pasti punya pencipta, pasti punya tujuan penciptaan. Pertanyaan kita kan ya? Oke, tujuan penciptaan HP untuk apa? SMS dan telepon. Supaya tetap bisa dipakai untuk SMS dan telepon, maka HP-nya harus dicas, harus lagi diaktifin, harus lagi diisi pulsa. Supaya tidak rusak, maka HP-nya tidak boleh dibanting, tidak boleh lagi dicelupin air, tidak boleh lagi dibakar. Oke, semua itu ada di mana? Aturannya dari mana? Manual instruction, betul? Apa jadinya kalau manual instruction-nya salah? Rusak, berarti tujuannya tidak tercapai, betul begitu? Pertanyaan sederhana, manusia sama nggak kayak handphone? Berarti pasti punya, dan juga pasti punya tujuan penciptaan. Tahunya dari mana? Manual instruction. Maka saya cari tahu kitab suci mana yang paling benar. Saya tanya sama nenek saya, nek, saya sudah keluar dari agama Katolik, nek. Tuhan saya siapa, nek? Nek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh, gitu. Dewa Langit yang kayak gimana, nek? Namanya Tiankung, Dewa Langit. Tiankung adalah dewa yang paling hebat. Dia menguasai dewa-dewa yang lain. Oh, begitu. Dia kayak di mana, nek, Dewa Langit ini? Nenek saya bilang, oke, kalau gitu sini saya punya fotonya Dewa Langit. Ini fotonya Dewa Langit. Saya kata, oh, kalau ini bukan Tuhan, nek. Lalu kenapa? Matanya ada 2, mulutnya ada 1, berarti dia perlu makan dong. Kalau dia perlu makan, dia perlu ke belakang dong. Ini bukan Tuhan ini pastinya. Nah, kenapa? Karena saya tidak rela kalau Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama keras sakti. Paham ya, saya, Bapak sekalian. Maka ini bukan Tuhan, karena dia bisa diobrak-abrik sama keras sakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan?
Paham Bapak sekalian? Coba bayangkan baik-baik. Ini namanya sama, tapi bentuknya beda. Kenapa bentuknya beda tapi namanya sama? Ini yang terjadi kalau Anda coba-coba untuk menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Ya ini ya? Maksudnya gimana? Oke, orang India punya konsep tentang Tuhan. Tuhan itu harus bijaksana. Maka bijaksana menurut mereka harus banyak puasa. Kalau banyak puasa berarti kurus, kan ya? Kurus kemudian banyak puasa, kelihatannya cool, kan ya? Nah, terus orang Cina bilang, Tuhan siapa tuh keriting? Di sini nggak ada yang keriting, maka dia buat Tuhan yang lain. Menurut saya bijaksana itu bukan banyak puasa, tapi menurut saya bijaksana itu dia bahagia, karena itu dia ketawa terus dan dia sejahtera, karena itu dia makan terus, kan ya? Nah, maka ini kemudian mereka punya persepsi masing-masing terhadap Tuhan mereka. Maka kalau Tuhan diserahkan pada manusia bentuknya, dia pasti bikin sembarangan. Tuhan Indonesia beda dengan Tuhan Hindu. Tuhan Hindu beda dengan Tuhan orang Cina, kan itu ya? Kalau dibiarin menurut akalnya masing-masing, menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan, muncul yang kayak begini. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Nah itu kemudian ada keterbatasan. Maka itu tidak lagi jadi Tuhan. Oke, saya sudah cari ke Katolik, saya sudah cari ke Kristen, saya sudah cari ke Hindu, saya sudah cari ke Buddha. Semua saya nggak dapat Tuhannya. Yang belum tinggal Islam. Akhirnya saya cari ke Islam. SMP kelas 3. Benar nggak Tuhan ada di agama Islam? Walaupun saya kemudian bilang, kayaknya bukan deh. Kenapa? Karena dari awal sudah saya kemudian nggak respect dengan Islam. Nah kenapa? Karena itu kejadiannya. Ketika saya cari Islam apa terjadi? Tiba-tiba pulang dari kemudian dari sekolah, tiba-tiba ada 7 orang ngeroyok saya. Saya digebukin. Lalu saya tanya, apa salah saya? Salahmu, matamu sipit. Bapak sekalian, diskriminatif. Serius, saya tinggal di Palembang. Yang tahu orang Palembang pasti tahu bahwa Palembang itu sangat diskriminatif sekali pada masa saya itu. Lalu kemudian saya bilang, apakah begini agama yang benar? Kayaknya enggak deh. Enggak ada agama yang benar. Saya kesimpulan saya, SMP kelas 3 saya mulai berkesimpulan tidak ada agama yang benar. Yang saya yakin Tuhan itu ada. Karena saya sudah buktiin Tuhan dengan akal, tapi nggak ada agama yang benar. Maka saya melanjutkan hidup saya tanpa ada agama. Yang penting saya berbuat baik sama orang. Lalu kemudian berlanjut kepada SMA, lalu berlanjut pada kuliah. Pas kuliah itulah kemudian ada teman saya yang bilang, kamu benar-benar mau nyari kebenaran? Ikut dengan saya, kita diskusi dengan ustadz saya. Saya sudah bosan diskusi sama ustadz, di mana-mana sama aja. Enggak, coba ketemu dengan ustadz saya, orangnya masih muda, tapi ngomongnya penuh berkah. Akhirnya kemudian saya bilang, oke, nothing tulus. Saya coba datang aja ke dia. Ketika saya datang, ketemu dengan ustadznya, saya nggak kira, karena pandangan saya tentang ustadz kayak gimana? Pakai peci kan ya, pakai sorban kan ya. Semakin gede sorbannya semakin beriman kan ya. Jadi segede ban Vespa gitu kan ya. Jadi kemudian apa yang kita dengar tentang ustadz? Kemudian udah tua, jenggotan, kemudian pakai baju jubah dan ngomong angker kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalnya harus begitu. Ternyata saya ketemu adalah seorang anak muda dan dia tidak hanya paham tentang agama tapi dia paham tentang kehidupan. Dan kemudian dia mampu menjelaskan segala macam fenomena-fenomena yang ada. Saya tertarik dengan saya bilang, Kang, kayaknya kita harus lanjut diskusi deh. Lalu dia bilang, kalau kamu memang serius mau lanjut diskusi, datang ke rumah saya. Bawa Alkitabmu dan saya akan bawa Al-Quran. Kita akan diskusi siapa Tuhan sebenarnya langsung dari kitab kita masing-masing. Saya bilang, saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Jadi kita bahas saja tentang Al-Quran, kita akan lihat siapa Tuhan yang sebenarnya. Oke, minggu depan saya datang ke rumah dia, dan ini adalah ayat yang dibacakan pertama kali pada saya. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kali saya mendengar ayat ini, saya langsung bilang pada ustadznya, Kang, kalau gitu kitab ini salah. Loh, kenapa salah? Saya bilang begini, Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna. Karena mereka tahu buatan manusia tidak mungkin sempurna. Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan yang sempurna? Coba lihat buku-buku yang lain. Apa yang bisa kita buka pada kata pengantarnya? Tidak ada gading yang tidak retak. Kan ya? Begitupun juga dengan isi buku ini. Satu-satunya buku di dunia yang dalam kata pengantarnya mengatakan sempurna cuma Al-Quran. Maka saya katakan kitab ini salah. Karena saya kira yang buat Al-Quran juga manusia. Maka dia bilang, enggak, yang buat ini bukan manusia. Yang buat ini langsung Tuhan pencipta semesta alam. Oh gitu, nggak mungkin banget masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia. Nggak mungkin banget. Dia bilang, enggak, tapi kita punya buktinya. Oke, tunjukkan buktinya pada saya. Dia bacakan surat yang sama dengan ayat yang berbeda. Wa in kuntum fi raibim mimma nazala ala dina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Saya kaget ketika melihat surat ini dan ayat ini. Kenapa? Ini seolah gebukin pala saya, Ibu sekalian. Nah, kenapa bisa begitu? Coba baca baik-baik. Kalau Anda tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan pada Muhammad, silahkan datangkan satu surat yang semacamnya. Artinya apa? Nantang, Ibu sekalian.
Jadi seolah-olah ngomong begini, udah delik, gak usah banyak ngomong delik, gini aja delik. Kalau kamu bisa berhasil mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, Al-Quran ikut kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu ikut Al-Quran. Fair nggak Ibu sekalian? Fair. Kayak saya bilang gini, oke, Bapak Ibu sekalian, yang berani, ayo sekarang berdiri kita berantem. Kalau Anda kalah, Anda jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah sampean. Fair nggak? Fair. Tapi Al-Quran tidak fair. Al-Quran katakan, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodikin. Penghinaan yang lebih lanjut lagi. Kalau Anda tidak mau sendiri, kalau Anda tidak berani sendiri, boleh maju semuanya. Asal jangan minta bantuan Allah. Kalau Anda memang merasa orang-orang yang benar, coba bayangin, tantangannya dinaikin lagi. Kalau Anda berani sendiri, boleh ajak seluruhnya. Tapi kemudian ketika saya tanya, ini serius nih, nggak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Ternyata setelah saya cari, sekalian, sampai detik saya berbicara, nggak ada yang bisa menjawab tantangan untuk mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Sampai detik saya berbicara, kaget saya. Fa'ilan taf'alu walan taf'al. Dan kalian tidak pernah mampu dan tidak akan pernah mampu. Coba bayangkan. Setelah kemudian saya melihat ini, saya pikir begini, Kang, kalau ini nggak ada yang mampu menjawab tantangannya, ini pasti bukan datang dari manusia. Maka ini pasti datang dari Tuhan. Karena sebagaimana saya mikir Tuhan untuk menciptakan semesta alam yang tidak mungkin tadi, berarti ini juga tidak mungkin ini. Sama, ini kayaknya pasti Tuhan ini. Maka saya katakan, berarti Tuhan saya namanya Allah. Nah kenapa? Karena dia yang paling tahu tentang kelemahan manusia. Tuhan saya tahu namanya Allah, agama saya Islam, Rasul saya Muhammad. Kenapa? Karena ini yang mengantarkan saya pada Islam. Maka saya kemudian menjadi yakin, apa tujuan hidup manusia? Beribadah kepada Allah. Tahu dari mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di mana itu? Di Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Selesai. Tidak lagi muter-muter lagi. Betul begitu? Berarti kita itu kemudian beriman karena kita lemah. Karena Al-Quran melemahkan kita. Makanya mukjizat itu bukan artinya miracles. Jangan salah. Mukjizat itu asal katanya ajaza. Artinya lemah. Berarti mukjizat itu yang membuat orang itu merasa lemah di hadapan dia. Itulah Al-Quran itu. Gitu maksudnya. Nah, berarti ketika kita melihat bahwa tidak ada lagi pertanyaan, kenapa manusia lemah? Ya karena manusia nggak bisa apa-apa. Karena itu dia perlu Allah. Paham nggak ya saudara sekalian? Nah kalau itu akan mana selamati? Kembali lagi pada Allah. Kata siapa? Allah. Di dalam mana? Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Kok lupa? Ada mana yang bilang itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu ayat Quran itu. Nah maka kita kembali lagi pada Allah. Tapi Allah kemudian kasih tahu kita bahwa tidak hanya kembali, kita akan dihisab berdasarkan aturan yang diberikan pada kita. Inilah yang namanya akidah Islam. Keyakinan 100% bahwa ada Tuhan pencipta semesta alam yang dia buktikan dengan akal dan itu menghujam sehingga dia tidak bisa nafikan lagi. Setelah itu kemudian dia buktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah dan dia tahu dia akan kembali pada Allah sure 100%. Dia yakin 100% dan dia yakin ketika dikembalikan bahwa dia akan dihisab oleh Allah berdasarkan apa? Aturan-aturan yang Allah berikan tatkala dia dikasih ke dunia. Contoh, ada di sini karyawan? Semua karyawan. Ketika Anda kerja di karyawan, pas mau kemudian ngantor, sebelum ngantor, ketemu bos, habis interview, suruh tanda tangan kontrak kan udah sekalian kan ya? Di kontraknya ada aturan-aturan. Betul begitu? Contoh, masuk kerja jam berapa? Jam 8. Ternyata ketika sudah Anda kemudian sudah tanda tangan masuk kerja jam 8, Anda besok masuk jam 9. Apa yang terjadi? Supervisornya enggak jahat banget terus dia. Enggak ada sebuah gitu. Langsung dikeluarin. Enggak, pertama-tama dikasih apa dulu? Warning. SP1. Dek, besok jangan telat lagi ya. Ini peringatan pertama buat kamu. Besoknya malah datang jam 11 dulu sekalian. Apa itu jadi? SP2. Ini peringatan kedua buat kamu. Kalau kamu lakukan lagi, kamu akan dapat SP3. Masih lagi mana besok telat lagi. Apa itu jadi? SP3. Tolong kamu cari bos yang lain saja. Kita nggak bisa lagi mengakomodasi Anda. Betul begitu? Sama kayak kita nggak dengan Allah. Sama tatkala kita diturunkan ke dunia, kita disuruh tanda tangan surat kontrak. Masih kan nggak surat kontraknya Pak? Bukan syahadat. Apa surat kontrak? Kalau kita turun ke dunia, alastu bi rabbikum. Ini kan ya? Apakah aku adalah Tuhan kalian? Kita jawab apa? Bala syahidna. Kami tanda tangan. Iya, kami akui kamu adalah Tuhan saya. Allah turunkan ke dunia. Oke, nih saya kasih nih aturan-aturan. Biar kamu nggak salah di dunia. Biar kamu tetap bisa tujuannya tercapai. Kayak HP tadi kini, kami kasih kemudian manual instruction supaya Anda baik di dunia. Anda nggak salah, Anda nggak miskin, Anda nggak rusak di dunia. Ternyata kita abaikan, kita nggak pakai. Apa yang Allah lakukan? SP1 banjir sekalian. Semalam tuh banjir lagi di Jakarta tuh. Dan ya, macet total selama 7 jam. Nah, apalagi kemudian masih nggak mau tobat lagi, bikin maksiat lagi dia, nggak mau pakai aturan. Apalagi yang Allah kasih? SP2 tsunami. Masih nggak mau lagi? SP3 gempa bumi. Untung Allah baik.
nggak langsung dipecat, suruh cari Tuhan yang lain, kan gitu kan ya. Kalau suruh cari Tuhan yang lain repot juga, kan ya. Tapi kita dikasih SP4, SP5, SP6 sampai kita mau sadar. Allah katakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sesungguhnya kerusakan di daratan, kerusakan di lautan, yang semua kita ceritakan termasuk di negeri bebek, gara-gara Anda berpaling daripada Allah. Allah cuma merasakan sebagian daripada kerusakan yang Anda buat agar Anda mau kembali kepada Allah. Coba bayangkan, itu kemudian yang menjadi masalahnya. Tapi ternyata kita nggak sadar-sadar. Maka inilah kemudian namanya akidah. Why? Kenapa harus Islam? Jelaskan ya? Oke, ini materinya. Selesai. Ada pertanyaan, silahkan. Jelaskan ya? Jadi kalau berislam itu sekarang harus jelas. Lah kenapa? Karena memang ini kemudian jawabannya. Gitu. Jadi kita pede itu bukan karena kekuatan kita, justru karena kelemahan kita. Saya masuk Islam tahun 2002. 3 minggu kemudian saya bilang sama bapak ibu saya masuk Islam. Ngamuk mereka. Terus mereka bilang, ngapain kamu masuk Islam? Kamu tuh orang Cina, tahu nggak? Cina tuh nggak bisa masuk Islam, kan ya? Pokoknya gitu-gitulah. Nenek saya bilang, kamu boleh masuk agama yang lain asal jangan Islam, kan ya? Pokoknya Islam tuh bukan Islam, Cina tuh bukan Islam pokoknya. Nah saya katakan, enggak, ini kemudian ini. Oke, mereka marah. Terus mereka bilang gini, kamu tuh belum tahu tentang agama Katolik. Kalau kamu tahu, kamu pasti akan balik lagi ke agama Katolik. Saya bilang begini, ibu bapak saya, mami papi saya dulu adalah sekuler. Dulunya sekuler. Mereka tuh dulu nggak mau nganterin saya ke gereja. Saya ke gereja sendirian, tau nggak sekalian. Dan di masa saya, orang yang kemudian orang Cina naik angkot tuh aneh. Ya, orang yang tinggal di Palembang ya, orang Cina naik angkot tuh aneh. Kenapa? Kena todong. Jadi kalau mereka bisa naik angkot tuh aneh. Saya sampai naik angkot tuh pergi ke gereja untuk nyari siapa Tuhannya sebenarnya. Ketika kemudian mereka nggak bisa memuaskan dan kemudian mereka bilang begitu, saya bilang oke lah gini deh, mami dan papi bawa aja semua susu dan pasur-pasur, datengin ke rumah, kita diskusi tentang Islam. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa membuktikan, mereka bisa membuktikan ada yang salah dalam Al-Quran, saya balik lagi ke dalam agama Katolik. Tapi kalau saya bisa membuktikan ada yang salah di situ, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, ya sudah nggak jadi gitu. Nah kenapa? Karena ini masalahnya. Karena kita yakin karena kita punya Al-Quran, maka Al-Quran itu satu-satunya kitab yang bisa masuk akal sekalian. Karena itulah saya masuk Islam, karena saya berpikir, bukan karena yang lain. Karena di dalam Al-Quran, satu-satunya cara Allah bolehkan untuk beriman itu cuma dengan berpikir. Nggak boleh dengan cara yang lain. Kenapa? Karena Allah di dalam Al-Quran ratusan ayat nyuruh kita berpikir agar kita beriman pada Allah. Coba cari dalam Al-Quran. Semua ayat yang nyuruh berpikir pasti dikaitkan dengan keimanan. Sebaliknya, ayat yang orang tidak mau berpikir pasti dikaitkan dengan kekufuran. Coba cari dalam Al-Quran. Maka satu-satunya cara beriman adalah dengan berpikir. Suatu hari saya pernah diwawancarai oleh sebuah media di Indonesia. Mereka tanya, Ustaz kenapa masuk Islam? Saya katakan, saya masuk Islam karena saya berpikir. Oh bukan itu Ustaz. Maksudnya ada nggak event-event khusus, kejadian-kejadian spiritual, fenomenal yang membuat Ustaz masuk Islam? Nggak ada. Oh enggak Ustaz. Misalnya melihat cahaya atau kemudian mimpi. Enggak ada. Saya bilang, kenapa? Saya bilang begini, kalau saya masuk Islam gara-gara dengar azan, besok kalau saya dengar yang lebih bagus, saya akan keluar dari agama Islam. Kalau saya masuk Islam gara-gara saya mimpi, besok saya mimpi yang lain, saya akan pindah dari agama Islam. Kalau saya masuk Islam gara-gara nikah, besok saya nikah dengan orang yang lain, saya akan pindah dari agama Islam. Tapi kalau saya masuk Islam karena saya berpikir, maka saya tidak akan keluar dari Islam, kecuali saya gila. Bapak-Ibu sekalian, sudah hilang akalnya, baru saya bisa keluar lagi dari Islam. Tapi kalau sama saya berpikir, akal saya akan selalu menuntut saya pada Islam. Maka agama Islam itu kemudian memuliakan akal. Agama yang lain nggak boleh pakai akal. Gitu kan ya? Makanya Martin Luther bilang begitu. Kalau agama kita dipikirin, rusak kita. Karena agamanya mentok. Itu maksudnya. Tapi kalau agama Islam dipikirin, tambah cemerlang dia. Alladzina yazkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Yang mengingat Allah ketika dalam keadaan berdiri, duduk, dan kemudian berbaring. Yang kemudian berpikir tentang penciptaan Allah. Ma khalaqta hadza batilan. Benar, enggak ada yang sia-sia penciptaan Allah. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau dan jagalah kami dari api neraka. Tapi orang-orang masuk neraka dikaitkan dengan yang tidak berpikir. Wal qadarna li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna biha. Telah masuk banyak orang dalam neraka, banyak daripada golongan jin dan manusia. Gara-gara kenapa? Mereka kalau kasih akal, mereka nggak mau pakai untuk berpikir. Gitu kan ya? Semua yang dalam Al-Quran nyuruh kita untuk berpikir. Maka kalau kita berpikir, kita dapat Islam. Itu masalahnya sekarang. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya memberikan ayat-ayat kauniyah ini atau ayat-ayat kemudian yang di dalam Al-Quran itu untuk kemudian mereka sadar bahwa Tuhan pasti ada. Maka Imam Syafi'i mengatakan seorang anak yang baru balik, yang sudah mukallaf, kewajiban orang tuanya bukan maksa mereka Islam, tapi kewajiban orang tuanya menuntun mereka berpikir agar mereka tahu Tuhan mereka adalah Allah. Mereka menemukan itu dengan akalnya mereka. Itulah namanya ma'rifatullah. Karena Imam Syafi'i begitu. Oke, ada yang tanya silakan. Jam berapa nih? Udah besar 10. Oke, satu pertanyaan atau dua pertanyaan silakan. Ada mungkin? Boleh Pak. Dua pertanyaan boleh, silakan. Karena saya sudah dibatasin waktunya.
Karena sorry Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jelasin dulu, karena memang saya itu memang kalau ngisi itu memang tipenya bukan tipe pelari maraton, tipenya sprinter. Jadi kalau kemudian saya ngisi, energi saya langsung habis gitu kan ya. Nah sehingga kemudian saya harus kemudian agak lebih banyak kemudian istirahat. Jadi kayak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ada, boleh? Silakan sama yang belakang nanti satu. Silakan Ibu. Boleh. Oh saya nggak tahu tuh. Nanti saya nggak boleh pulang dari KJRI. Oke silakan. Ya boleh. Saya berapa bersaudara, oke? Itu aja. Oke, terima kasih. Baik, tentang keluarga ya. Oke, itu aja. Boleh? Oke. Ya. 85 hidup nggak mati nggak? Kayaknya saya nggak pernah ngomong itu deh. Oh, hidup segan mati tak mau kan? Oh ya, saya ingat. Ketika saya menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Oke, silakan nanti sama Bapak, silakan. Kita kumpulin dulu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara sederhana mengajarkan anak yang sebenarnya untuk akidah benar dia supaya percaya Islam itu ya, yang terbaik. Terima kasih. Silakan Bapak. Bapak yang di belakang boleh Pak? Yang pakai kaos? Ya, silakan Pak. Ya. 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 That's right. Religion is for people who are too lazy to think. Itu kan kata mereka kan ya. Saya tahu semua karena saya pernah ateis. Oke. Jadi menurut Bapak maksudnya apa? Pertanyaannya? Pertanyaannya yang benar yang mana? Iya, statement mereka sangat bangga dengan statement itu. Kalau Anda berpikir, kalau Anda smart seperti saya, Anda akan jadi ateis gitu. Oke. Religion is for a man who are too lazy to think. Kira-kira. Jadi agama itu hanya untuk orang yang kemudian terlalu malas untuk berpikir. Jadi kalau dia mikir dia akan keluar daripada agama. Oke. Saya jawab yang pertama dulu, Bapak Ibu sekalian. Saya 5 bersaudara. Saya nomor 2 dan sampai sekarang belum ada orang tua saya masuk Islam. Walaupun sedang diusahakan. Tapi alhamdulillah perubahannya banyak. Jadi sejak 11 tahun saya sudah masuk Islam. 3 tahun pertama kita habiskan dengan kemudian diskusi dan debat dengan orang tua. Tapi alhamdulillah kita berhasil memberikan mereka penerangan tentang Islam sehingga mereka sekarang menerima bahwa anaknya adalah seorang Muslim dan bapak saya malah bangga kalau anaknya seorang Muslim. Nah, itulah tapi memang masalah itu walaupun dia sudah tahu, tapi kadang-kadang memang manusia itu tidak selalu rasional. Walaupun kita sudah jelas secara akal, tapi tetap aja kemudian kemauan pada dia itulah yang menentukan apakah dia jadi Muslim atau tidak. Cuma kalau kita menjelaskan secara kemudian akal, maka itulah kemudian yang terpaku pada kita. Maka ketika ada yang tanya, Ustaz kalau gitu gimana bisa buat anak-anak kita jadi beriman atau orang lain yang nggak beriman jadi beriman? Jawabannya nggak ada formula yang pasti. Karena kalau ada formula yang pasti, bapak saya sudah masuk Islam duluan. Gitu kan ya? Oke, kalau gitu saya jawab itu yang pertama. Yang kedua apa tadi Ibu? Oh, 85 tahun, hidup sekarang mati tak mau. Itu saya menceritakan tentang Abu Ayyub Al-Ansori, yang ketika dia umur 80 tahun, dia masih mau pergi perang, jihad, fisabilillah. Sedangkan orang-orang di Indonesia 80 tahun itu sudah hidup segan mati tak mau kadang-kadang, kan ya? Artinya apa? Ya sudah di kursi roda, tidak punya harapan dan sebagainya. Nah itu kemudian kita bisa lihat. Maksudnya sebagai selentingan aja, sentilan aja, supaya kemudian harusnya orang semakin tahu itu semakin semangat. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia bakal mati. Kan ya? Nah kenapa? Karena kata seorang ulama, Allah senang orang yang beribadah, tapi lebih senang dengan orang muda yang beribadah. Allah benci pada orang yang maksiat, tapi lebih benci orang tua yang maksiat. Karena harusnya dia sudah sadar, itu dia semakin dekat. Maka kalau orang tua muda beribadah yang rajin itu biasa. Nah tapi kalau kemudian dia muda ibadah yang rajin, mantap. Nah tugasnya gimana pertanyaan Ibu tadi? Tugasnya yang sederhana, kita menuntun mereka dengan berpikir sehingga dia yakin bahwa adanya Allah. Tadi alurnya kayak tadi. Pertama-tama adalah harus dipertanyakan, dia yakin nggak adanya Tuhan? Kalau dia sudah yakin adanya Tuhan, maka kemudian kita baru lanjut, Tuhan ini siapa? Setelah dia yakin kemudian Tuhannya Allah, baru kita yakinkan tentang kemudian agama. Itulah akidah. Pertanyaannya, why? Kenapa kamu harus Islam? Nah alurnya tadi, kamu percaya nggak sama Tuhan?
Oh, saya nggak percaya sama Tuhan deh. Kayak bapak tadi, itu mah untuk orang-orang malas mikir aja. Oke, kita buktiin. Saya jawab pertanyaan bapak tadi. Orang-orang yang bilang begitu, itu baru sampai pada tingkatan kedua. Karena gini, tahu nggak apa yang membuat Barat bangkit dan membuat Islam hancur? Apa yang membuat Barat bangkit dan Islam hancur? Tahu? Jawabannya satu, meninggalkan agama. Karena agama mereka betul, itu megang agama Kristen bikin mereka kemudian dump. Bikin mereka kemudian bodoh. Lah kenapa? Karena agama itu membatasi kemudian sains. Nanti besok saya cerita tentang religion and resurrection. Agama dan kebangkitan. Maka ketika mereka keluar daripada agama Katolik, langsung kemudian mereka melejit. Kita ninggalin agama ikut-ikutan, mati. Gitu loh. Nah, jadi kalau agama mereka betul itu. Tapi kalau agama kita enggak sama sekali. Karena agama kita justru suruh mikir. Tapi agama mereka nggak boleh mikir. Nah, itu yang terjadi. Nah, nanti akan ada materinya. Besok akan kita sampaikan. Religion and resurrection. Saya sampaikan bagaimana pandangan Barat tentang agama. Mereka sangat benci agama karena mereka punya pengalaman buruk tentang agama. Silakan search di Google The Dark Age. Dan coba pelajari apa yang dimaksud dengan The Dark Age itu. Dark Age adalah namanya The Age of Faith. Masa keimanan ketika gereja berkuasa. Itu kemudian mereka jadi kemudian hancur. Maka ketika mereka Renaissance, Renaissance apa? Pencerahan, itu yang kita dapat. Tapi Renaissance itu adalah penggulingan kekuasaan agama dan kekuasaan Tuhan, landlord. Jadi landlord itu di backup oleh agama. Pernah nonton film Robin Hood? Robin Hood itu orang yang miskin atau orang kaya? Musuhnya Robin Hood siapa? Sheriff of Nottingham, landlord. Dan landlord itu di backup oleh gereja kan ya? Maka ada dari gereja itu membelot pada Robin Hood, namanya Takel, pendeta itu kan ya? Nah, maka itulah kemudian gambaran The Dark Age. Ketika Eropa jauh ketinggalan di bawah Islam. Besok-besok akan kita ceritain, insya Allah. Ini baru pertemuan pertama yang kita bahas tentang akidah dulu. Nah, jadi kenapa kemudian kita harus Islam? Nah, itu kemudian dikuatkan dulu. Nah, cara yang terbaik adalah menjelaskan pada anak kita, menuntun. Dengan cara apa yang misalnya, contoh, yang konkretnya, teknis. Nonton misalnya film-film kayak film-film Harun Yahya. Itu misalnya, Harun Yahya. Saya sudah bilang sama Pak Farhad, nanti akan ada semacam tempat pool. Jadi saya akan nge-pool materi di situ, saya akan nge-pool film-film di situ, saya akan nge-pool segala macam di situ. Nah, jadi silakan minta di situ. Nanti film-film Harun Yahya semacam keajaiban penciptaan alam semesta, keajaiban Al-Quran dan sebagainya. Nah, jadi itu bisa nonton. Oh ya, ternyata ini nih, gitu maksudnya. Oh, ternyata benar ya, Tuhan tuh nggak mungkin nggak ada. Nah, termasuk tadi perhitungan-perhitungan dan sebagainya. Yang saya juga rangkum dalam buku saya judulnya Beyond Inspiration, tentang hal yang baru saya ceritakan tadi dalam bentuk tertulis dan dengan data-data yang lebih lengkap. Nah, nanti saya kasih semua kemudian link-linknya nanti insya Allah. Biar nanti ibu bisa secara teknis bisa memberikan pengertian buat anaknya. 1, ngajak mereka nonton film bareng-bareng. 2, ngajak mereka diskusi. Nah, tapi kalau ibunya ngajak mereka diskusi, ibunya harus diisi dulu. Makanya ibunya harus rajin datang pengajian. Oh Ustaz, anak saya banyak. Justru anak ibu banyak, ibu harus sering datang pengajian. Karena amanah ibu lebih besar. Nah, itu maksudnya. Jadi, saya kasih tahu sekalian. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, nanti besok kita bahas tentang fungsi wanita dalam Islam. Ustaz, kalau menurut Ustaz, istri Ustaz nggak kerja, ngapain dia kuliah tinggi-tinggi? Jangan salah, wanita justru harus kuliah tinggi. Karena mereka ngurusin anak-anaknya. Gimana mau ngajarin anak-anak pintar kalau dia nggak kuliah tinggi? Gitu kan ya? Gimana mau ngajarin anak pintar kalau dia nggak paham tentang kemudian kehidupan dunia? Justru pendidikannya harus tinggi, gitu maksudnya. Jadi jangan salah, kalau itu nggak guna dong kalau pendidikan tinggi kita nggak kerja. Salah. Karir yang terbaik adalah jadi seorang ibu, dan itu yang paling mulia. Dan kita akan bahas besok. Serius nih, kita akan bahas besok. Nah, jadi kita itu. Oke. Sampun ya, sampun cakap karena kita sudah mengakhiri. Mohon maaf ibu sekalian, kita nanti akan lanjut dengan sholat isya. Yang masih penasaran, bagus berarti besok harus datang lagi. Terima kasih ibu sekalian. Kalau ada yang salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.